Itu Advent itu apa loh, ajaran yang menyimpang, keterangannya seperti itu. Apakah Anda setuju bahwa Advent itu termasuk bid'ah yang tadi disebutkan itu? Apa itu Advent? Apa ajaran Advent? Advent, gereja Advent. Iya, apa yang ibadahnya hari Sabtu itu. Iya, apa ajarannya? Ajarannya tentang ini yang menguduskan hari Sabat, salah satunya. Menguduskan hari Sabat. Semua orang Kristen menguduskan hari Sabat. Lalu? Iya, maksud saya tuh yang saya mau tanyakan, apakah ajaran Advent itu bertentangan gitu atau tidak? Gitu. Ya apa dulu ajarannya? Saya kan mau tahu Advent itu ajarannya apa. Apakah hanya menguduskan hari Sabat? Oh, bukan hanya itu, tentang ketuhanan juga, Tritunggal. Lalu? Alat Tritunggal juga masuk. Kan saya pikir tidak menyimpang karena mengakui tiga pribadi dalam satu hakikat, ya kan? Oh, tidak ada ajaran Kristen mengakui tiga pribadi dalam satu hakikat. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Nggak ada ajaran Kristen ngajarin itu. Oh, jadi yang benar gimana tuh ya? Itu saya tahu tuh Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Ya, itu tiga realita konkret. Ya, lalu apalagi yang apakah kalian itu menerima ajarannya para rasul? Ya, kita kan diturunkan dari ajaran para rasul juga. Seperti apa itu? Harusnya kan tidak menyebut. Salah satunya dia dikatakan kamu mengikuti ajaran para rasul. Oke. Rasul itu beribadah hari Minggu nggak? Ibadahnya rasul pada mulanya di hari Sabat. Wah, rasul itu hari Minggu juga beribadah. Anda beribadah nggak hari Minggu? Kita hari Sabtu aja. Oh, berarti Anda bukan dapat ajaran rasul. Udah nyimpang. Karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu, dan rasul-rasul itu pada hari Minggu pertama murid-murid itu berkumpul. Ini di Kisah Para Rasul. Kok Anda hari Sabtu? Saya tahu itu memang ada mereka merayakan hari kebangkitan, tetapi orang Advent mengatakan apakah ada tertulis bahwa hari kebangkitannya harus dirayakan gitu. Loh iyalah, Yesus itu nyuruh kok, peringatilah akan aku. Kita disuruh perjamuan memperingati hari kematiannya itu di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 loh. Adalah kalau rasul itu tidak melakukan itu, bagaimana dia mengatakan itu tidak diajarkan Yesus, sementara apa yang dilakukan rasul itu yang diajarkan Yesus, karena Yesus bilang Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang dilakukan rasul itu semuanya yang diperintahkan dan yang diajarkan Yesus. Yang waktu kebangkitannya itu para rasul merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Loh iyalah, masa enggak dirayakan? Merayakan lah, itu bahkan ada dalam kalender gereja. Iya, betul. Waktu perjamuan memang disuruh sama Yesus. Kebangkitannya juga dirayakan. Tetapi kebangkitannya tidak tertulis harus dirayakan. Kalau nggak dirayakan terus ngapain rasul itu melakukan itu? Ya merayakan bukan merayakan ya oke, tapi bukan dijadikan menggantikan hari Sabat, yaitu hari Sabat ya tetap Sabat, hari Minggu. Kenapa rupanya? Semua harus diperingati. Jadi hari kebangkitan Yesus sempat tidak diperingati. Saya rasa Anda memang bukan Kristen. Karena rasul orang Kristen itu memperingati itu semua. Anda tidak memperingati, berarti Anda ajaran siapa? Ajaran Ellen G. White. Ya, siapa itu? Oke. Pendiri gereja Advent siapa? Pendiri gereja Advent yang pasti bukan Ellen G. White ya. Yang pertama itu ada satu namanya sebelum Ellen G. White. Siapa? Si Miller. Namanya siapa? Yang si Miller. Ya, siapa ini si Miller ini? Rasul? Dia bukan rasul, dia awalnya sebagai ini
jemaat biasa awalnya, tapi dia mendirikan Oke, ajaran itu. pendirinya adalah Joseph Bates. Siapa ini? Terus James White, terus Ellen G. White, and Andrews. Ini orang-orang yang saya nggak tahu ya, karena Yesus itu sudah mendirikan gereja. Jadi kalau ada lagi orang-orang lain mendirikan gereja, berarti ini Tuhan Anda. Oh, tapi Tuhan saya, Tuhan Yesus. Yesus yang mendirikan gereja. Tidak ada pendiri-pendiri gereja selain Yesus. Itu. tetapi bagaimana dengan hukum keempat yang menguduskan hari Sabat itu? Loh, itu dilakukan sama orang Kristen. Apa kamu hanya mengangkat hukum yang keempat, lalu hukum yang lainnya kamu tolak? Enggak kan? Enggak, 10 hukum tetap diwajibkan kan. Salah Oke. satunya yang Oke, apa yang diajarkan Ellen G. Si Miller ini? Apakah kalian diajarkan bersunat? tidak diajarkan bersunat, tidak ada. Oh, berarti bukan ajaran Rasul. Ajaran siapa ini? Tapi masalahnya nih, orang Kristen kan rata-rata tidak bersunat. Ya, Oh, Bu, ya. itu kamu mungkin yang nggak bersunat. Gereja saya bersunat semua kok. Kamu jangan mendiskreditkan orang yang nggak kamu lihat sunat gitu loh. Bukan, maksud saya rata-ratanya gitu. Enggak, semua orang Kristen itu disunat, Bang. Kamu salah untuk itu. Oh, sunat. Oh, bukan yang sunat yang dimaksud tuh sunat hati Sunat yang beneran sunat loh. Kok gimana? Sunat apa? Mana ada sunat hati? Ya sunat itu kulit katan itu dikerat. Nah, yang nggak melakukan ini siapa ini? Yang nggak melakukan perintah Tuhan lah. Siapa bilang? berarti Kristen harus sunat ya berarti ya? Loh, semua harus dilakukan supaya menjadi sempurna sama seperti Yesus adalah sempurna. Iya. Tapi pada umumnya sih saya Loh, lihat kamu ngapain ngomongin oknum? Kan kita bicara ajaran. Oh iya. Ini kita bicara ajaran. Oknum yang nggak melakukannya, kamu mau jadi hakim, mau jadi Tuhan, menghakimi begitu. mereka. Kan tidak Bukan seperti menghakimi. itu. Ini bukan Oke, menghakimi. jadi kalau kamu hanya memproklamirkan ingat dan kuduskan hari Sabat, yang lain nggak kamu lakukan, kamu berarti tidak mengikuti ajaran Yesus. Iya. Iya kan? Gitu. Kan mengakunya mengikuti ajarannya para rasul. Rasul semuanya bersunat. Kamu kenapa nggak bersunat? Kan seperti itu. Kita bicara ajaran, kita bukan bicara oknum. Berarti kalau kita tidak melakukan sunat itu berdosa ya menurut Ibu ya? Ya semua melanggar, tapi itu tidak menyelamatkan ataupun itu tidak membatalkan keselamatan itu. Oh. Makanya harus jadi sempurna. Berarti tidak mutlak kan kalau untuk masalah. Kok tidak mutlak? Semua orang harus melakukan perintah Tuhan, harus taat. Kalau nggak taat ya kan dihukum. Makanya ada yang namanya penghakiman. Yesus datang sebagai hakim untuk orang-orang yang menyepelekan hukumnya Tuhan. Emang kamu kira Tuhan Yesus nggak menghakimi nanti? Menghakimi. Ya. Ada orang yang menganggap nggak perlu ke gereja. Nah, itu kan orang-orang sepele, orang-orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Makanya nanti semua akan nyata di depan penghakiman Tuhan Yesus. Ya. Tapi hanya iman yang menyelamatkan, ada tetap. Nggak ada hanya iman menyelamatkan. Iman tanpa perbuatan, oke lah, iman menyelamatkan. Tapi kalau iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Jadi imanmu itu sia-sia, imanmu itu mati tanpa perbuatan. Kalau kau cuma bilang beriman kepada Yesus namun tidak melakukan kehendaknya, sama aja bohong. Begitu ya. Berarti harus disertai perbuatan ya berarti. Betul, harus. Karena Yesus sendiri bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Oke. Jadi kita harus juga berbuat. Bukankah orang yang beriman itu otomatis perbuatannya pasti disertai ya? Tuh, kamu saja sudah beriman, tahu-tahu nggak melakukan perintah Tuhan, nggak bisa otomatis. Karena ada yang namanya kehendak. Orang itu ada yang mau melakukan, ada yang mau seturut dengan kehendak Allah, ada yang mau berdosa. Tidak bisa dibilang seturut. Semua orang di sini ngaku semua kok Kristen, beriman, tapi apakah seturut dengan kehendak Allah? Belum tentu. Karena semua orang bisa jatuh dalam kedosa. Untuk itulah Yesus datang menghapuskan dosa itu melalui sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus.
Berarti sama dengan Katolik ya berarti ya. Loh, ajaran Kristen itu ya, ajaran Yesus itu ya semua ajarannya Rasul yang sifatnya ortodoks dan Katolik. Berarti Iya. Katolik dengan Ortodok sama berarti ya. Satu itu merupakan sifat gereja. Ortodoks dan Katolik itu adalah sifat gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Itu kan di dalam pengakuan iman rasuli dikatakan, aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik, dan yang apostolik. Jadi gereja yang satu yang didirikan Yesus itu harus yang kudus, harus yang sifatnya Katolik, harus yang dari ajaran Rasul apostolik tadi. Gitu. Soalnya kalau ajaran Katolik tuh biasanya bagi Kristen Protestan ya terutamanya itu mereka menganggap itu bertentangan dengan Katolik. Semua Saya ajaran tahu. Kristen itu satu. Semua ajaran Kristen itu satu. Tidak ada yang berbeda. Hanya ada yang melakukan, hanya tidak ada yang tidak. Jadi kalau perihal ajaran itu semuanya sama. Ajaran Rasul itu cuma satu. Ajaran Yesus itu cuma satu. Ada yang tidak melakukan, ada yang melakukan. Itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung setiap orang yang tidak taat. Jadi kita tidak bicara tentang ada gereja yang tidak melakukan atau ada gereja yang melakukan. Kita bicara doktrin. Seperti Ya, karena yang kita tahu tuh ajaran Katolik itu penyembahan kepada matahari. Mereka, jangan suka aneh-aneh Pak ya. Jangan memfitnah. Masa Katolik ngajarin menyembah matahari Pak? Jangan seperti bukan, itu. dia bukan menyembah matahari secara langsung, bukan, tapi dibungkus dengan Kristus. Karena dalam Jangan seperti itu Pak. Jangan memfitnah. Tidak baik. bukan memfitnah. Saya dengar dari cerita yang saya dengar, saya sampaikan. Cerita Saya yang Anda sampaikan dengar, itu kan belum terbukti kebenarannya. Yang sesuatu belum terbukti kebenarannya tidak usah Anda sebarkan. Jatuhnya Anda memfitnah. Tahu kan? Sekalipun Ini- Anda mendengar itu, simpan saja, cross check kebenarannya. Kalau tidak sesuai, jangan Anda sebarkan. Anda belum menceknya, tapi Anda sudah menyebarkannya. Kan itu. saya belum menyebarkannya, saya bertanya. Lah ini Anda tadi barusan sudah mengatakannya di 759 orang. 759 orang sudah mendengar fitnahan Anda tadi. Loh, ini narasi Anda kan sudah didengar banyak orang, berarti sudah tersebar dong. Kalau tidak tersebar berarti hanya ada di dalam dirimu. Oke. Oke lah, gitu aja lah ya. Jadi Oke, Tuhan memberkati, Pak. ya, Agak-agak. Ya, gak boleh gitu ya, teman-teman ya. Semua orang Kristen itu menyembah Allah Tritunggal. Yang menarasikan itu kan siapa ya? RT sebelah ya, kalau nggak salah ya. Aduh, jangan deh Pak. Aduh. Baca Kolose 2 ayat 11. Naik aja. Iya Bun, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan, Mbak. Saya nggak ada ya? Ada, Kak. Iya. Ya kalau menurut saya kan ini mau bertanya tentang Metodis itu sama nggak ajarannya dengan Katolik ya? Metodis itu sudah keluar dari Katolik Gereja. justru. Ya, saya tahu itu yang didirikan Wesley ya. John Wesley ya. Ya, Nah, itu Metodis itu sendiri keluar dari gereja Katolik. oh gitu. Jadi kalau ajaran sama kan nggak mungkin keluar, ya kan? Kalau ajaran sama dengan Katolik, tentu otomatis masih bersatu. Itu merupakan salah satu dari gereja pecahan Katolik. Gitu. Itu aja sih Kak yang saya tanya Bun. Boleh. Aku tuh salut banget itu Bunda itu apanya itu pengetahuannya sangat luas gitu loh. Jadi kan sekarang banyak ya kan orang-orang Kristen mengaku-ngaku Kristen itu pendalamannya dalam agama itu nggak ada gitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar.
Justru yang belum dalam itu kita dalami di roomnya aku gitu kan. Nggak apa-apa, kita sama-sama murid Yesus itu. Ada yang telat datang itu kita bantu Kan aja. dengan sekarang yang kejadian sekarang itu dengan RT sebelah itu ya, yang sok-sok tahu, sok-sok ini kan kadang-kadang mereka sok tahu lah gitu, mengarang-arang kadang iya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang karena nggak kenal itu pasti suka salah paham, betul nggak Kak? Iya. Ya, orang akan menghina, mencaci, mencibir karena dia belum kenal. Dia belum tahu ajaran Kristen seperti apa. Dan nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita jangan dengki. Saya sakit hati itu kemarin gereja diituin di Padang itu ya, padahal kan di Indonesia ini kita mempunyai agama itu berbeda-beda, harusnya kan menghargai gitu loh, jangan merusak. Sedangkan orang Kristen pun, saya selama hidup 39 tahun nggak pernah dengar orang Kristen merusak agama, merusak masjid sekalipun, itu nggak ada. Iya, jangan sampai lah, jangan sampai. Nggak apa-apa, kita memaafkan aja sebagai orang Kristen, kita memaafkan mereka. Mungkin mereka lagi hilaf ya. Di mana itu? Itu di mana itu ulama ataupun ustadz di mana itu ya? Sekarang itu pas kejadian kemarin nggak ada angkat bicara, diam aja mereka seolah-olah tidak tahu kejadian itu. Saya tuh nggak aduh, sedih banget pokoknya. Orang lagi sembahyang dia rusak, giliran mereka yang tuanya masjid tuanya berisik-berisik, kita nggak pernah komplain. Betul, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan sama seperti mereka. Itu aja, kita mengampuni saja, kita memaafkan. Sedikit pun ya, kalau orang Kristen itu sedikit pun nggak pernah ada balas dendam sama orang yang jahat. Imannya itu kuat tentang pengetahuan agama, nggak seperti orang Islam munafik kayak gitu ya, baik di depan di belakang, aduh nggak tahu kita. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang munafik ya kan. Iya. Kita sabar-sabar aja, karena memang kita disuruh Tuhan Yesus itu untuk bersabar, untuk tetap taat kepadanya, untuk tetap mengasihi, mengampuni, mendoakan mereka. Mungkin mereka Ya, ini aku bahas ini karena di bawah itu ada juga Islam, biar mereka sadar dulu kan. Setidaknya saya mau di sini duduk berbicara, dia tahu gitu kan. Jangan dia bilangnya ini itu di belakang. Saya itu paling nggak suka itu. Kalau berani itu ngomong, jangan di belakang gitu. Kalau orang Islam kan kebanyakan kayak gitu, berani di belakang, di depan nggak berani mereka. Ya. Kita mengampuni aja. Saya cuma hanya itu aja Bun, cuma sedih banget hati saya gitu, orang Kristen digituin gitulah. Kita kan ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga gitu harusnya. Masa dia mau bikin, ada yang bilang gini, katanya mau dibikin ini negara Islam. Emangnya lu siapa? Bun, saya pamit turun ya, makasih. Ya, sama-sama. Tuhan berkati Kak Ara. Ya, Bunda juga sehat-sehat selalu ya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Iya. Halo, selamat sore. Ya, sore Bapak udah. Jelas suara saya, Kak. Jelas, Pak. Ini saya mau tanya, Kak. Ini kan saya dari Kristen, terus nikah di Islam. Terus ini saya sudah tidak ada dengan istri saya lagi. Apakah saya perlu dibaptis lagi ini, Kak? Bapak dari Kristen. Ya. Udah nikah Islam. Udah dapat 4 belum? Apa dia, Kak? Kan Bapak dari Kristen, menikah Iya. secara Islam. Berarti udah masuk Islam ya? Iya, betul. Loh, Bapak udah ngerasain 4 belum? Nih, kalau udah masuk Islam tapi Bapak nggak dapat 4, rugi lah.
Apa itu kak? Istrinya lah, udah 4 belum? Oh, tidak. Oh, kok sikit kali? Mungkin apa? Jadi 1 ini istrinya. Iya betul. Oh, terus Bapak niatnya mau ngapain? Mau balik lagi ke Kristen gitu? Ini saya kan sudah tidak ada lagi dengan istri saya ya. Pasal istri saya itu waktu saya ke Malaysia ini, dia terus saya tinggalkan di rumah, dia terus sekarang nikah lagi, kawin lagi. Jadi saya Kawin lagi, suamiku istrinya baru lagi. Berarti Bapak lagunya gini. Kawin lagi, istriku suaminya baru lagi. Bapak tahu nggak lagu itu, Pak? Maksudnya Bapak udah cerai sama istri Bapak? Saya cerai tidak juga, pasal saya kan ini saya lagi di Malaysia ya kak. Jadi dengar informasi dari rumah istri saya itu nikah lagi. Oleh karena itu di keluarganya nikahkan siri. Jadi saya belum cerai. Jadi itulah. Jadi saya minta solusi dari kakak. Apakah saya kalau balik lagi ke Kristen itu perlu dibaptis lagi? Pasal saya menyadari diri saya pernah menyangkal Tuhan Yesus macam itu. Betul. Jadi Bapak ini gara-gara LDRan akhirnya istri Bapak kawin lagi gitu ya? Iya. Oh alah, kasihan banget Bapak. Istri Bapak itu nggak mau setia gitu sama Bapak? Kalau waktu di rumah sih kak dia itu bagus sih. Terus saya waktu saya mau pergi Malaysia, terus diizinkan juga. Terus sekarang tidak tahulah, pasal saya pun kontak pun dah tidak dapat lagi, anak pun tidak dapat kontak lagi. Kasihan banget. Jadi Ya. saya bingung. Bapak masih di Malaysia sekarang? Saya masih di Malaysia. Ya kalau Bapak masih ingin beriman kepada Yesus, tapi saran saya gini Pak, Bapak kan sebelumnya ini mualaf. Iya betul. Mualaf. Bapak nggak ada niat mau menikah lagi kah? Saya tidak. Kalau orang Islam saya tidak mau lagi. Ya, kecewa ya, Iya betul. Iya. Ya udah, Bapak memang harus dibaptis karena Bapak sudah pernah menyangkal Yesus. Bapak datang ke gereja, Bapak dibaptis. Bapak harus dibaptis dan mengakui dosa-dosa Bapak di depan pendetanya juga, menceritakan kejadian ini, meninggalkan Tuhan Yesus karena perempuan, tahu-tahu perempuannya demikian. Berarti perlu kesaksian lah kalau seandainya nanti saya pulang di Indonesia. Nanti rencana saya sih bulan 12 ini saya rencana mau pulang. Terus saya inilah saya mumpung ada TikTok ini pengajaran Kristen. Jadi saya selalu dengar kakak Agatha macam mana. Jadi jangan saya jadi bingung. Iya, Bapak memang harus mengakui dosa Bapak di depan imam atau di depan pendeta. Lalu Bapak minta dibaptis dan menceritakan itu. Ya, secara pribadi boleh. Bapak memang harus dibaptis karena Bapak udah pernah menyangkal itu. Itulah selalu ginilah pasal saya selalu dalam pikiran saya selalu was-was. Kenapa gimana caranya saya ini udah menyangkal Yesus, udah mengucapkan 2 kali 5 syahadat, terus saya ini ditinggal, jadi saya jadi bingung. Terus makanya saya tanya dengan kakak Agatha, mungkin kakak Agatha kan dah tahu pengalaman macam mana caranya macam mana. Tapi Bapak udah nggak ada komunikasi. Bapak juga harus menyelesaikan pernikahan Bapak yang itu Pak, yang dengan mantan Bapak itu. Gitu. Caranya gimana kak? Ya Anda harus bertemu dengan istri Anda dan menyelesaikan perceraian lah, gitu. Karena Bapak berhak menceraikan dia. Dan sebenarnya gini Pak, kalau Bapak dalam konteks masih Islam, ini kan masih Islam, Bapak sebenarnya bisa apa ya, ini aku secara Islam Bapak itu punya hak terhadap istri Bapak itu loh Pak. Punya hak terhadap dia dan mengambil anak Bapak. Karena dia sudah mengkhianati Bapak.
Bapak Tapi itu punya kuasa untuk itu. tapi itu saya punya istri dengan bapak mertua itu tidak dapat itu. Mau jumpa pun payah, Kakak. Loh, Bapak itu suaminya, Bapak itu imam, Bapak punya hak untuk itu. Dan orang tua dari istri Anda pun itu tidak punya hak ikut campur dalam rumah tangga Anda. Itu kalau secara iman Islam, Pak. Bapak punya hak itu. Bahkan Bapak membatalkan pernikahan istri Bapak itu pun Bapak punya hak untuk itu. Bapak berhak membawanya. Tapi saya tidak mau lagi, Kak. Kalau macam itu saya tidak dapat lagi. Saya tidak terima kalau seandainya dia mau pulang lagi dengan saya pun tidak terima. Pasal gini, saya pun masuk muslim pun saya tidak yakin. Terus terang jujur, saya dari awal pun saya tidak yakin. Apa yang saya sembah, apa yang saya baca, saya tidak yakin. Oke, gini ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa, Bapak boleh menghubungi. Bapak bisa langsung menjatuhkan talak 3. Dan talak 3 itu kalau dia taat terhadap hukum Islam, kalau talak 3, Bapak harus sudah menikah dulu dan dia tidak boleh melakukan pernikahan sebenarnya. Bapak punya hak untuk itu, tapi sepertinya Bapak tidak mengerti juga iman Islam ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Bapak memang memutuskan sudah tidak mau berhubungan lagi dengan istri Bapak, ya mantan istri Bapak, boleh Bapak tinggalkan aja. Tapi Bapak memang tidak mengasihi anak Bapak. Sebenarnya saya mengasihi anak saya, tapi mau diapakan, Kak? Kalau seandainya orang yang keras tidak dapat dinego-nego lagi, jadi saya tidak juga dapat. Mau dipaksakan pun namanya kalau orang yang orang keras ini kan susah kita mau ngomong pun kita tidak dipercaya, selalu tidak yakin dengan kita. Dia yakinnya dengan keluarga, dengan orang tua dia, macam itu. Ya, Bapak nggak usah lagi menafkahinya, Pak. Karena Bapak udah tidak ada tanggung jawab lagi untuk wanita seperti itu. Tapi saya tidak nafkahi istri saya tidak. Tapi kalau ada anak saya, selalu saya kirim lewat sini, lewat Malaysia ini, terus saya kirimkan lewat pos, lewat alamat saya. Tapi untuk anak saya, Untuk anak Anda. Tapi anak Anda juga tidak mau sama Anda, gimana itu? dia tidak mau. Oleh karena itu mungkin entah namanya omongan itu orang tua, pasal sering saya bawa ke di kampung saya. Jadi dengan saya kan mama bapak kan semua adik-beradik semua Kristen, jadi dia tidak boleh, orang tuanya tidak dibolehkan. Pasal kami saya keluarga katanya ada pelihara babi, pelihara anjing macam itu, jadi dia tidak boleh sama sekali. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau Bapak memang sudah memutuskan tidak mau kembali rujuk, nggak apa-apa, itu hak Bapak. Sebenarnya kalau Anda mau mengambil istri Anda dan anak Anda punya kuasa untuk itu, punya hak untuk itu. Berarti dari pihak istri Bapak juga nggak ngerti agama berarti ya? Kalau masalah ngerti agama, memang mayoritas satu keluarga kami itu, keluarga istri saya itu memang tidak ngerti agama. Pasal apapun yang diucapkan, apa yang diucapkan dia semua tidak tahu, Kakak. Cuma hanya tahunya mengucapkan alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Saya tanya tidak tahu apa arti astagfirullahaladzim itu. Katanya dia, apa arti assalamualaikum? Saya tanya dia tidak tahu. Kalau astagfirullahaladzim apa katanya, itu hanya ngucap katanya. Masa artinya ngucap? Saya bilang dengan dia. Jadi terus saya googling astagfirullahaladzim itu apa itu kemarin saya tanya. Saya waktu dulu kan belum ada Google ya, Kak ya. Belum ada Google dulu, tanya assalamualaikum apa artinya. Mereka juga tidak tahu, asal ngomong saja macam itu. Ya, nggak apa-apa. Bapak memang harus mengakui dosa Bapak di gereja dan Bapak minta dibaptis aja. Ceritakan aja kisah Bapak ini dan Bapak minta dibaptis. Inilah saya mau tanya ini, pasal saya ini lagi ragu-ragu kapan kita meninggalnya. Pasal saya
Nah, pasal saya merasakan diri saya pernah menyangkal Yesus, itu yang saya jadi kepikiran beban, sehari-hari. beban. Ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah menyadari, Tuhan pasti menerima pertobatan Bapak. Tuhan pasti memaafkan Bapak. Yang penting Bapak udah sungguh-sungguh gitu. Dan jangan mengulanginya kembali lagi. Betul ya. Nanti Bapak kalau balik, Bapak boleh ke gereja dan dibaptis ya. Oke. Oh, apakah itu perlu katekisasi dulu, Kak? Boleh sambil dibaptis sambil lanjut katekisasi juga boleh. Bapak dari apa? Katolik? Saya dari Kristen Protestan, organisasi GKE, Nggak apa-apa. Gereja, nggak apa-apa. Gereja Kalimantan Evangelis. Saya kan dari Kalimantan. Oh, oke. Bisa langsung dibaptis juga nggak apa-apa. Nanti gimana keputusan gereja? Mau katekisasi boleh. Biasanya bisa dibaptis langsung. Sambil nanti belajarnya itu ya sembari Bapak sudah jadi Kristen itu bisa. Oke lah ya, Kak ya. Terima kasih. Semangat ya Pak ya, tetap mengampuni. Ya, dan salam. memaafkan ya. Selamat sore. Kasihan loh Bapak itu cari kerja malah bininya kawin lagi. Kelakuannya ya, nggak perempuan nggak laki. Iya.